Belajar apa kita kali ini? Di sebuah hutan, tinggallah Kancil di rumah kayu bersama teman-temannya. Kancil dan teman-temannya suka sekali berpetualang dan mengenal hal baru. Ayo kita lihat kehidupan Kancil dan teman-temannya. Di dalam rumah Kancil, banyak sekali barang-barang yang berbentuk bangun ruang. Tahukah kalian, bangun ruang apa saja yang ada di rumah Kancil? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita mengenal bangun ruang. Yang pertama yaitu bangun ruang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang yang sejajar yaitu bidang alas dan bidang atas, dan oleh bidang-bidang lain, bidang-bidang sisi yang saling berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Kemudian, macam-macam prisma. Sebuah bangun prisma ditentukan oleh bentuk alasnya. Yang pertama, prisma segi 4, prisma segi 6, prisma segi 5, dan prisma segitiga. A. Prisma segitiga. Prisma segitiga adalah prisma yang berbentuk alas dan atapnya berbentuk segitiga. Ya, seperti inilah bentuk dari prisma segitiga. Sifat prisma segitiga. Prisma segitiga secara umum memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. B. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. C. Prisma memiliki rusuk tegak atau rusuk piring. D. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, apakah kalian menemukan bangun ruang prisma segitiga? Ya, ini adalah bangun ruang prisma segitiga. B. Prisma segi 4. Yang pertama, kubus. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Ya, berikut ini adalah bentuk dari kubus. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, apakah kalian menemukan bangun ruang kubus? Ya, ini adalah bangun ruang kubus. Mari kita mengenal unsur-unsur dari kubus. Yang pertama, A. Sisi atau bidang, yaitu STXW, VUYZ, TUYX, SVZW, STUV, WXYZ, B. Rusuk, ST, TX, XW, WS, VU, UY,
YZ, ZV, TU, YX, SV, ZW, C. Titik sudut. S, T, U, V, W, X, Y, Z. D. Diagonal bidang. SX, TW, ZU, VY, TY, UX, VW, SZ, VT, SU, XZ, WY, E. Diagonal ruang. SY, UW, TZ, VX, F. Bidang diagonal. SUYW, TVZX, UVWX, STYZ, SVYX. Dan yang terakhir TUZW. Prisma segi empat. Yang kedua, balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, apakah kalian menemukan bangun ruang balok? Ya, ini adalah bangun ruang balok. Setelah mempelajari unsur-unsur kubus, dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur dari balok di samping? Perhatikan macam-macam prisma berikut. Dapatkah kalian menentukan unsur-unsur prisma segi N? Ayo kita menghitung jumlah sisi dan rusuk prisma segi N. Prisma segitiga, sisi, prisma segi empat. Sisinya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi dari prisma segitiga, kemudian prisma segi empat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi dari prisma segi empat, kemudian rusuk. Kita akan menghitung rusuk dari prisma segitiga dan prisma segi empat. Rusuk dari prisma segitiga yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Kemudian kita akan menghitung prisma segi empat. Rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Apa yang dapat kalian simpulkan dari data di atas? Perhatikan macam-macam prisma berikut. Kita dapat simpulkan bahwa prisma segitiga memiliki sisi yaitu 5 dan prisma segi empat memiliki sisi yaitu 6 dan rusuk dari prisma segitiga yaitu 9 dan rusuk dari prisma segi empat yaitu 12. Oke.
Unsur-unsur prisma segi N. Banyak sisi atau bidang prisma. Segi N. N dimisalkan menjadi prisma segitiga. 3 ditambah 2 berarti 5. Dan prisma segi 4. N-nya misalnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian banyak rusuk dari prisma segi N. Misalnya N-nya prisma segitiga yaitu 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9. Kemudian rusuknya N-nya adalah prisma segi 4 yaitu 4. 4 dikali 3 menjadi 12. Perhatikan macam-macam prisma berikut. Nah, setelah memahami cara menghitung sisi dan rusuk prisma segi N, dapatkah kalian menghitung sisi dan rusuk prisma di samping? Limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, yaitu segitiga, segi 4, segi 5, atau segi N. Dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Macam-macam limas. Sebuah bangun limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5. Sifat-sifat limas. Dari gambar limas segi 4E, A, B, C, D tersebut terlihat bahwa limas segi 4 memiliki alas berbentuk persegi panjang. Nah, setiap diagonal persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi, limas segi 4 memiliki diagonal alas yang sama panjang. Panjang diagonal alas AC dan BD memiliki ukuran yang sama panjang. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, apakah kalian menemukan bangun ruang limas? Ya, ini adalah bangun ruang limas. Unsur-unsur limas. Yang pertama, A. Sisi atau bidang. ABT, BTC, ATD, DTC, ABCD. Kemudian rusuk. AB, BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan yang terakhir DT. C. Titik sudut. A, B, C, D, T, dan yang kedua D. Diagonal. A, C, B, D. Perhatikan macam-macam limas berikut. Dapatkah kalian menentukan unsur-unsur limas segi N? Ayo kita menghitung jumlah sisi dan rusuk limas segi N. Limas segi 3, limas segi 4. Sisi dari limas segi 3 dan sisi dari limas segi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Kemudian kita menghitung sisi dari limas segi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Kemudian rusuk. Rusuk dari prisma segitiga dan rusuk dari prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ada 6 rusuk. Kemudian rusuk dari prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Apa yang dapat kalian simpulkan dari data tersebut? Perhatikan macam-macam limas berikut. Limas segitiga, yaitu mempunyai sisi 4, dan limas segi 4 mempunyai 5 sisi. Dan rusuk dari limas segitiga adalah 6, dan rusuk dari limas segi 4 adalah 8. Unsur-unsur limas segi N. Banyak sisi atau bidang limas segi N ditambah 1. N adalah bangun ruangnya. Kemudian untuk menghitung rusuknya, banyak rusuk limas segi N ditambah 3. Perhatikan limas berikut. Nah, setelah mengetahui cara menghitung sisi dan rusuk limas segi N, dapatkah kalian menghitung sisi dan rusuk limas di samping? Setelah kita mempelajari macam-macam bangun ruang, coba kalian temukan bangun ruang apa saja yang ada di sekitar rumahmu.